Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman BMW Car Club Indonesia Bandung Chapter. Saya Hakim. Hari ini saya punya kesempatan yang bagus. Alhamdulillah dapat rezeki bertemu dengan seseorang yang sudah lama menjadi idola anak muda, termasuk idola saya juga gitu. Dan beliau adalah senior, mentor, dan juga beliau adalah orang yang sangat peduli dengan namanya otomotif. Walaupun beliau sudah jadi public figure, ada satu mobil yang sangat dia cinta, apalagi kalau bukan BMW. Mau tahu siapa dia? Nah, ini orangnya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Sehat, Pak Haji? Sehat. Bajunya ngeri ya, pertahanan sipil. Iya, Hansip ini, kenapa saya pakai baju Hansip? Karena Hansip ini adalah sebuah profesi yang dasarnya sukarela. Oh gitu. Iya dong, Hansip tuh sukarela. Mau nggak jadi Hansip? Mau. Udah ya. gitu, Hansip tuh nggak ada hari liburnya. Oh iya benar. Iya kan? Makanya hari Minggu juga diundang. Betul. Mau aja gitu. Hansip pertahanan sipil tidak kenal hari libur. Gitu. Jadi makanya saya pakai baju Hansip. Biasanya bapak-bapak mah hansipnya pertahanan sipil. Betul, bukan Linmas. Linmas mah itu mah punya Pemda. Perlindungan mas-mas. Hari ini saya juga ditemenin sama Wakil Ketua Bandung, Om Aan. Ada Mang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya. Nah teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa figur hari ini tuh sesuatu yang menarik lah untuk di Bandung ya, apalagi di Indonesia. Saya kenal beliau udah lama, sebenarnya mengidolakan beliau udah lama dari zaman beliau siaran di Hard Rock. Bohong, dia sok kenal doang. Baru hari ini ketemu, ngaku kenal kamu. Minta tanda tangan lagi. Dan beliau sibuk ya dengan kesibukannya di Jakarta, dan hari ini kita bisa ketemu di Bandung dengan bela-belain loh bawa mobil BMW-nya. Iya, karena kalau dulu saya selalu kemana-mana bawa mobil. Bandung sejak belum ada jalan tol yang nyambung sampai sekarang ada MBZ dan lain-lain, pakai mobil itu sangat menyenangkan. Tetapi ketika mulai ada WUS, ya udah pakai WUS aja lah, nggak capek bos. Tapi hari ini khusus ya. Hari ini khusus karena udah janji sama Hakim, sama teman-teman BMW CCI, kita mau ngobrol soal mobil ya, saya bawa dari Jakarta. Wih, keren. Gitu, alhamdulillah. Seperti dilihat teman-teman di sebelah kiri itu F30 beliau yang katanya sudah berapa lama Kang? 10 tahun, 10 ribu kilometer. Wih, luar biasa. Lumayan. Sebelumnya nih, kita flashback dulu ke zaman masa lalu ya. Iya. Dari sekian banyak mobil yang pernah Kang Farhan jalani, dari mobil Eropa lainnya, sama yang sekarang. Kenapa sekarang masih bertahan dengan BMW, Bang? Paling reliable. Kalau untuk khusus di Indonesia, after sales service-nya BMW itu paling reliable. Baik untuk yang spesialis maupun untuk yang bengkel resmi. Itu BMW yang paling reliable. Kalau merek-merek lain spesialisnya banyak, tapi bengkel resminya macem-macem gitu. Jadi contohnya nih saya kasih tahu nih, Audi itu spesialisnya banyak yang bisa. Tetapi bengkel resminya setengah mati bos. Kayaknya ada satu dan jumlahnya sedikit. Kemudian kalau kita pakai Mercy itu bengkel resminya banyak, tetapi bukan jaringan. Jadi di satu bengkel tertentu yang resmi nih, katakanlah Prostar gitu di Jakarta, itu beda sama Adenda Mas. Beda tuh, jaringannya beda gitu. Nah kalau di BMW kan udah jelas bahwa kita pakai bengkelnya, katakanlah belinya di Astra ya. Nah tapi kita bawa ke Tunas nggak ada masalah, karena saya pernah nih, saya kan beli di Astra, bawa ke Bandung bermasalah sama Tunas, aman tuh. Ya, tapi ini Baik-baik disclaimer aja. dulu ya. Disclaimer dulu, ini bukan untuk menjatuhkan merek lain, Oh, bukan. enggak. Bukan. Tetap kalau secara produk sih semuanya bagus. Semuanya bagus-bagus ya. Cuman Kan- ini pengalaman ya. Iya, secara prinsip merek antara BMW, Audi dan Mercy itu persaingannya begitu ketat. Betul. Sampai mereka akhirnya bikin mobil yang mirip-mirip. Bersahabat kan? lah ya. Seri 3, A4 sama C-klase. Ya. Persis sama. Persis sama. Rasanya semua hampir sama. Ada beberapa karakter yang berbeda lah gitu. Cuman kalau mungkin kalau saya belinya di Jerman nggak ada masalah. Tapi karena saya belinya di Indonesia, menurut saya buat after sales service yang resminya itu paling reliable
BMW. Pertama kali pakai BMW, seri apa tuh? Pertama kali beli itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 saya belajar pakai E30. Wih. Tahun 91. Itu 2000 tuh udah kerja di mana? Waktu itu saya Masih masih penyiar atau kerja jadi di TV? Udah kerja di TV. Saya udah kerja di Indosiar waktu itu. Ya. Nyobain pakai E30. Oh, ternyata enak ya. Belajar apalagi masih manual kan gitu. Terus yang paling sering bermasalah adalah tombol AC-nya. Ya dong. Sama saya juga. Ya, yang Ya, pakai betul. E30 ya. Betul. Tombol AC benar-benar ganti. Sama tombol lampu kaca. Ya gitu. Tapi kemudian akhirnya sok kan geser ke E34. Wih, lebih gede dikit. Seri Iya, 5. udah gitu udah di sama yang punyanya dulu itu udah di upgrade dengan menggunakan body kitnya itu adalah Alpine Racing. Body Iya. kitnya Alpine Racing. Iya. Sementara si mesinnya udah chip up pakai MST series. Itu 2000 cc 6 silinder. 2000 cc 6 silinder inline tapi 210 horsepower. Edan men. Zaman segitu ya. Manual lagi. Manual. Udah gitu yang belinya yang versi touring. Yang ada sediaan tangan. Waduh, apalagi versi touring udah. Aduh, enak banget. Berapa lama pakainya tuh? Lumayan lama. Tapi memang perawatannya susah. Jadi akhirnya saya pindah ke E46. Dari E46 terus pindah ke E90. E30, E34, E46, E90. E90. Oke. Terus tambah lagi E39. Jadi waktu itu pernah punya 2. E39. E39 sama E60. Ya. E60 kurang ya. Saya sudah mulai tua waktu itu. Saya pengen mobil yang nyaman. Kenapa E90? E60 nggak ada nyaman-nyamannya buat gua. Masa? E90. E90. E90 nggak ada nyaman-nyamannya. E60 saya nggak sanggup Hampir aja belinya. saya komplain E60 kenapa? E60 tuh mahal ya. Saya nggak sanggup belinya. Seorang Farhan bilang mahal gitu kan. Jadi saya belum pernah punya E36, saya belum pernah punya E60. Iya. Nah, terus nyobain yang X5, nyobain X3, nyobain X1. Yang paling enak di antara semua itu X5. Tapi memang, perawatannya lumayan ya. Ya. Wow gitu. RFT-nya juga mahal pisan ya kalau untuk yang X5. Ada harga, ada kualitas. Waduh. Betul ya. Tapi nggak nyesel ya. Nggak nyesel sama sekali, saya pakai lumayan lama. Ini keluarga pakai juga. 5 tahun aja nembus ke 120.000 kilometer. 5 tahun pakai S5 ya. Iya, Gua siksa pokoknya. Sampai akhirnya saya jual karena per tahunnya kan pajaknya 28 juta, Pak. Tapi nggak masalah kan kalau pajak kan. Selama mobil itu masih ini gimana? Selama Gak mobil masalah gimana? Gak masalah gimana maksud lo? ya, ya kan Pindah ke X3 itu nyaman tapi menurut gue kurang tangguh. Pindah ke X1. X1 yang E53 ya. X1 yang generasi pertama itu berapa tuh? Itu enak banget. Semuanya perfect everything, hanya kurang satu, kurang mewah. Nggak berasa mewahnya gitu X1 itu. Dan teman-teman Bimber tahu nggak, Kang Farhan ini fanatik dengan BMW diesel. Ya. Kenapa jadi, itu? Gara-garanya tahun 2011 BMW kan ngeluarin seri diesel tuh. Iya. 5, 3, X5, X3, X1. Gitu. Nah, maka kemudian kita bikin single tank challenge waktu itu rame-rame Ya, sama BMW ya, Indonesia sama tahu, para ingat, wartawan jalan tuh. Isi full tank Pertamina Dex dari Pancoran. Nah, itu berhentinya di mana? Kita bawa ke arah timur terus sampai ke arah Bali. Yang pertama mati habis bensin itu di Jember X1 karena emang tangkinya kecil. Iya. Yang kedua itu di Situbondo X3. Lumayan jauh tuh. Iya, X5 pas naik kapal di ferry di Banyuwangi. Seri 5, 520 diesel. Pas nyampe Kute, pas habis. Seri 3, F30 diesel sampai 2 hari kemudian baru kita. 2 hari di Denpasar baru kita isi ulang. Makanya sampai sekarang Yes. pakai F30. Pakai F30 diesel. Makanya kita tuh kadang berpikir ya teman-teman ya, kenapa ya banyak orang sekarang suka pakai diesel? Ternyata itu Iritnya lebih irit. mampus. Gila ya? Iritnya mampus. Karena gini, kalau menurut Om Gary Nasution, Ya. itu ada teknologi gliding. Iya, betul. Iya kan?
lo masukin ke Eco Drive, Ya. itu ngegasnya pelan-pelan, gas, gliding, itu irit Pak. Itu kalau kata kita bilang itu dicekek. Dicekek. Bener-bener dicekek. Disuruh kerja tapi dicekek. Nah, gitu. Itu gas, gliding, itu enak banget, ini irit banget, udah. Tapi kalau misalkan kita jalan dari Bandung ke Jakarta lewat MBZ segala macem gitu ya, bisa 128 atau 27 gitu. Iya, betul. Gila sih. Walaupun harganya tetap naik, harga diesel, tapi karena iritnya itu yang dicari. Iya, bener. Full tank itu nggak sampai 50 liter, si range-nya 1000. Iya, betul. Seceng men. Betul. kilometer ya. Iya. Ada pengalaman yang nggak mengenakan nggak selama pakai BMW? Yang paling sering itu 3 kali gue kena masalah ban. Kenapa bannya? Copot atau? Ada masanya di Jakarta itu kan banyak sekali itu apa paku, Iya. ranjau paku. Iya. Kebayang nggak RFT X5 kena ranjau paku, kempes bos. Langsung kempes. Kempes bos. Padahal harusnya nggak ya? Dia pakai paku yang bolong itu, nembus Pak. Gila Pak, di Jakarta tuh gila loh. Tuh Habis itu ganti ban. ganti ban Tetap dong, RFT terpaksa. juga. Ya mau nggak mau RFT paling aman. Jadi paling amannya gini, gue kan 2 kali tuh kena ranjau paku. Yang pertama di rest area 62 menuju Jakarta, Iya. itu pakai S90. Itu das kena, gue perhatiin, waduh gawat nih. Untung RFT. Akhirnya saya bawa aja balik ke Jakarta. Saya bawa balik ke Jakarta pakai kecepatan 60 km per jam, di pinggir aja udah pakai hazard, pelan aja. Karena gue hitung nyampe ke Ciputat waktu itu nggak nyampe 80 km, karena RFT waktu itu maksimum 80 km. Iya. Misal kecepatan di bawah 60 km. Iya. Jalan dah, saat udah nyampe rumah itu aman. Terus yang X5 itu aman juga, cuman ya kaget aja bahwa ternyata ranjau paku di Jakarta itu nembus RFT untuk X5. Tebel itu bos. Itu kalau ban. Nah, Ada nggak tapi ada masalah lagi lain? kejadian ban juga. Apa tuh? Pakai X3, waktu itu X3 yang generasi pertama. Iya. Itu saya bawa ke Jogja, nyampe Purworejo malam-malam, kempes bannya. Kempes bannya, buka lumayan berat lah ya, tapi nggak ada masalah, masih pakai ban serep. Terus dibawa ke Jogja, nah si bannya itu rupanya robek. Oh. Karena jalan jelek waktu itu. Oh, bukan karena Tapi belum RFT ya, Bukan belum. karena fender apa segala Bukan, macam enggak. Bukan RFT. Akhirnya mesti ganti Pak. Nah, saya pakai waktu itu Pirelli Scorpio. Ya. Oke? Iya. Di Jogja nggak ada. Gak ada yang jual. Tahun Sama dua- pengalaman gua kemarin. Tahun nggak ada. 2008 nggak ada. Aduh, nggak mungkin dong balik ke Bandung pakai ban serep ya Iya, kan? Iya. Waduh, gimana ya? Akhirnya udah seadanya aja deh. Ada Kimho apa-apalah, ukurannya pas seperti sama. Ya. Pakai ceklek. Jalan berapa menit kemudian bunyi ini sensor. Titit titit. Sensor ban. Iya. Bunyi terus bunyi. Udah nih, akhirnya sampai Jakarta, dari Bandung drop, bawa ke Jakarta, di Jakarta periksa sama bengkel resmi, dia bilang, "Pak, kita sih nggak tahu apa masalahnya ya, tapi selama masih pakai Kimho ini kayaknya masih bunyi nih." Gitu. Ini 2008 ya. Nah, begitu diganti pakai Pirelli Scorpio lagi, hilang tuh sensornya. Jadi Kalau soal mesin atau apa nggak pernah ada masalah kan? nggak pernah ada masalah. Memang tapi underdeal daleman mesin mah BMW nggak pernah murah ya. Apalagi kalau mesinnya udah di atas yang seri N kan, udah Iya. mulai pakai magnesium kan, Betul. selesai hidup lo. Terus sarannya apa nih buat yang mau belajar? Peliharalah mesin dengan sebaik-baiknya. Kapanpun harus ganti oli, ganti. Jangan masih bisa 100 lagi, masih bisa 200 lagi, ganti. Jadi termasuk disiplin ya, Kang? Sangat Omar, ya? disiplin. Sangat disiplin. Karena gini, ini mobil, Iya. mobil mewah, didesain untuk jadi mobil mewah. Ketika nggak dirawat, kemewahannya hilang. Ya. Itu aja risikonya. Aduh, aku merasa tersindir ini. Bener, sayang. Karena gini, kalau kita berpikir, daripada beli underdeal gini, gue beli mobil baru gitu ya. Ya. Enggak juga, karena begitu lo beli mobil baru juga lo tetap ada risiko untuk mengganti underdeal ini gitu. Saya yang pernah kena gede itu ya, waktu E39 kena kaki 4-4-nya. E39 ya 528i Luxury ya. Itu Ngeri Pri bos. Tapi nyamannya kejaga. Setelah itu kalau X3 yang generasi kedua,
Saya pernah pakai ini si gear shifternya mati, Oh, ngelok. Tapi untung masih garansi, ganti. Terus kalau yang X5 itu kompresor AC, kompresor AC ganti, karena udah hancur aja, Iya, iya. udah hancur, udah mesti ganti. Terus kalau ini di kilometer 120.000 akhirnya ganti timing chain. Timing chain ganti. tapi itu karena memang waktu ya. Jangan beresiko. Ketika sensor bilang timing chain ganti, walaupun kayaknya masih bisa jalan, aduh janganlah. Ya. Lu nggak mau pakai mobil beginian, tiba-tiba mesin ngelok, ngok. Diem aja. Oh Diem. iya, iya. Oh. Kejadian teman kita juga ya. Ya. Jadi teman-teman itu tuh sarannya buat teman-teman. Kena sehernya yang magnesium lagi. Turun satu mesin. Selesai hidup lu. Ya, buat para bimmer Bandung maupun bimmer yang ada di Indonesia, tadi nasihat dari Kang Farhan, pesan moralnya adalah lu punya mobil BMW yang udah smart, pakainya juga kudu smart. Ya nggak? Ada indikator Iya, iya, apapun iya. jangan dianggap enteng. Jangan dianggap Dan enteng. beliau ngomong begitu tuh saya termasuk tersindir gitu. Ya. Boleh. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau kita memang merasa bahwa mobil itu sebagai tunggangan hari-hari ya Kang Iya. ya, Kang Farhan ini adalah termasuk orang yang sangat sibuk gitu. Jadi kemana-mana dia kadang-kadang ketemu dengan pejabat atau ketemu dengan teman-teman masyarakat, itu selalu menggunakan F30-nya ini. Ya. Gitu. F30 Dan enak. Duduk di depan enak, nyetir enak, duduk Iya. di belakang juga begitu di kantor mana atau di hotel mana masih dibukain pintunya. wih, apalagi nggak pakai plat gitu kan? Wih, ini. Jadi sebagai anggota DPR kita dapat plat ini. Oh dapat ya? Mobilnya mobil sendiri, nggak dapat mobil dinas. Aduh ingat ya, platnya doang, mobilnya mah enggak. Gitu. Nah, tapi platnya ini memang nggak gratis loh. Harus jadi anggota DPR. Harus jadi anggota DPR. Mahal banget. Banget gayanya. Nah, kalau Anda menemukan plat mobil seperti ini, lalu mobilnya ugal-ugalan masuk ke jalur busway, motong lampu merah, parkir sembarangan, Iya. di Google aja. Iya. Anggota DPR nomor 364. Anda tahu mobil siapa itu. Udah gitu viralin kalau kelakuannya nggak bagus. Ah, ini contoh pejabat yang bagus. Gitu. Itu kenapa kita harus pakai plat dinas. Ya. Untuk menjaga kelakuan, jangan Ya. parkir sembarangan, Betul. jangan di bahu jalan kalau di jalan tol, Betul. jangan masuk busway Tuh. gitu. Ini kebanyakan anak-anak muda ya yang bimmer itu kalau udah pakai BMW pakainya ngebut weh gitu. Ya emang BMW buat ngebut. Tadi dari Jakarta ke sini Kalau ngebut pelan pakai Mobilio aja. Mohon Loh, maaf ya, iya. yang pakai mobilnya mohon maaf ya. Iya, saya juga punya Mobilio. Iya. Matic. Wah, itu dipakai buat ibu. pelan-pelan. Iya, buat nyokap gua. Oh iya. Mobilnya pelan-pelan. Benar. Dan memang teman-teman ya, walaupun kita suka ngebut, kita pakai BMW dengan kecepatan biasanya minimum 160, tapi memang kenyamanan itu nomor satu ya, keselamatan juga begitu. Betul. Buktinya beliau nggak kapok. Enggak. Ngomongin peremajaan mobil tadi, kan udah 10 tahun ya. Iya. Ini udah diapain aja tuh memang sukanya Kalau memang standaran ya. perbodian saya emang agak jorok, jadi pernah kena baret-baret apa, Ya. termasuk terakhir itu saya nabrak buntut mobil orang. Ini penyok nih dicat, tapi catnya jadi nggak rapi. Iya, iya. Saya Itu pengen benerin ini. harus memang satu ini sih Kang, satu panel nanti kalau misalnya mau di itu. Ini pun terus secara sering sekali jalan kan kena batu-batu di jalan tol lumayan ya. Iya. Ini baret-baret nih, sini pasti nih. Jadi memang terus di perawatan bodinya ekstra gitu. Jadi memang harus di cat ulang, repaint, lalu kemudian di coating. Ya, Ah, udah tuh, bagus lagi. mahal ya. Ah, Mahal ya. Karena gini, kalau buat saya mobil itu interiornya dulu mesti bagus. betul, betul. Ketika interiornya bagus, makanya saya punya kebiasaan begitu nyampe rumah keluar sisa makanan, sampah keluarin. Jangan sampai jadi makanan Semut. kecoa Ya, atau semut betul. atau bahkan tikus kadang-kadang. Iya, iya. Itu males kan? Yes. Ya, itu yang pertama. Jadi interior mesti bersih, Ya. clean, squeaky gitu. Betul. Jangan- Nah, body udah saya lihat sih memang body memang harus sedikit poles lah ya. Bener. Kalau kaca kayaknya nggak dijamur ya. Kaca nggak ada karena saya perawatan jamurnya lumayan banyak. Ini termasuk yang sering kena skincare. Kena skincare. Oh. Jadi kacanya Pakai glowing. pakai liquid khusus nggak di di splash-nya? Iya, yang anti jamur itu. Iya, iya. Mungkin dari Kalpanax ya. Saya juga nggak ngerti itu. Tapi Anak zaman sekarang mah nggak tahu apa kalau pakai Kalpanax jadi nggak ada jamur Iya, ya. iya, iya. Karena Gitu. jamur itu sangat mengganggu.
Betul sekali. Mau sekeren mobilnya apapun, kalau ya. ada jamuran, aduh. Kan ada 2 pilihan untuk membersihkan kaca di jamur itu. Satu pakai yang cairan namanya Kalapanas, kalau yang krim namanya Kaladin. Buat teman-teman kadang-kadang suka meremehkan ya antara jamur di bodi maupun di kaca itu sangat ganggu banget memang. Ganggu banget. Mau sebagus apapun mobilnya, mau semahal apapun mobilnya, kalau itu udah ada di dalam mobilnya teman-teman, udah. Nah, Kang Farhan punya cara-cara gimana caranya supaya bisa hilang itu semua. Tadi udah disampaikan bahwa sebelum selesai bersihin dulu semua. Ya. Berarti rajin nyuci ya? Awal-awal dulu ya. Ya. Sekarang udah ada pegawainya. Nyuruh orang. Kadang anak gue, lu olahraga, bersihin mobil ayah. Gitu. Ya, poles. Betul. Seberapa sering ke tempat poles-poles mobil? Nah itu udah jarang sekarang karena saya sibuk sekali ya. Karena saya tuh nggak pernah mau ninggalin, nyuruh orang itu bawa cok gitu. Nggak pernah mau. Jadi saya pengennya justru kalau poles tuh saya bawa sendiri. Saya belum ada waktu aja. Kita sekarang ada di dalam mobilnya Kang Farhan. Ya. Baunya BMW banget, Bang. Ini yang jadi salah satu ciri bahwa mobil itu terawat atau tidaknya itu karena masih ada wangi asli dari Jerman. Interiornya bagus banget. Ini kan si soft materialnya ini nih kalau udah lama tuh menimbulkan bau seperti ini. Betul. Dan memang tadi dikatakan sama Kang Farhan bahwa bersih-bersih itu wajib. Merawat mobil itu wajib. Yang ketiga juga memperhatikan mobilnya juga wajib. Karena kalau kita cuma punya mobil cuma pakai doang ya, sayang banget gitu. Tapi memang kebanyakan yang kalau ibu-ibu mah pakai aja gitu. Juga, gue punya temen laki lebih jorok. Dia ngerokok sampai waktu dia jual itu orang nggak ada yang mau beli karena interiornya bau rokok. Nah itu dia, sayang pisan itu. Sayang banget benar. Nah Kang, ini kalau dari interior apakah sudah pernah ada perubahan apa nih? Atap doang. Oh atap doang ya? Atap diganti sama moldingnya karena waktu itu pilihannya bisa kan biasa ya BMW itu pasti si atapnya mendoyot. Iya. Tapi ini udah bagus lagi ya. Itu saya nggak servis pilihannya karena kalau di servis 2 tahun lagi maksimum udah mesti servis lagi gitu. Iya. Akhirnya saya ganti sama moldingnya sekalian. Jadi tinggal klek aja. Agak mahal tapi untuk waktu itu usia ke-8 sih ya worth it lah. Worth it ya. Jadi kalau Kang Farhan tipenya adalah kalau rusak dikit benerin. Iya. Jangan nunggu rusak banget. Bener. 1, biayanya lebih gede. 2, belum tentu bisa diperbaiki. Betul. Gitu. Nah ini dari sisi plafonnya, lalu kemudian joknya masih asli ya? Joknya masih asli, warnanya emang warna beige seperti ini. Kalau gue menyebutnya putih karena kalau beige kan ada yang lebih coklat lagi. Iya. Cuman memang jok bagian depan itu udah worn out. Udah worn out, kalau kata orang Sunda udah dadas ya. Kalau kata orang Bandung udah dadas ya. Dan memang harus diperbaiki. Tapi memang pemakaian lah ini mah. Ini kan pemakaian semua nih. Iya. Ya, ini ada tangan siapa aja nih pernah di sini nih? Hanya tangan saya Pak, nggak ada tangan yang lain. Saya nggak mungkin berani melakukannya. Terus pasti tangan istri ada juga. Kan enaknya mobil ini tuh ya. Iya. Si lumbar supportnya tuh pas gitu. Pas banget, bener. Pas banget. Bener ya. Nah, paling jauh kemana pakai mobil ini kan? Sampai ke Joglosmar. Wih, keren. Gak capek ya? Nggak capek lah. Nah itu, selalu jadi pertanyaan orang, kenapa kalau kita keluar kota, lintas provinsi, pakai BMW sama pakai mobil Jepang ini punten-punten ya? Kenapa kok pakai mobil BMW nggak capek? Kenapa Kang? Ergonomis joknya. Suspensinya juga enak. Iya. Nah, mesinnya pun nggak yang dandut. Gitu. Jadi ya. Walaupun udah 10 tahun umurnya. Iya. Dan sudah 145.000 kilometer. Iya. Memang kategorinya masih mobil mewah. Karena saya udah nggak sanggup beli mobil baru. Mohon maaf, saya mau Indonesia. Pak Rames, tolong Pak Rames. Oh dia orang baik banget, Pak Rames orang baik banget. Baik banget. Buat saya ini 320D F30 ini the best car in the world. Really? Jadi, saya akan pelihara terus gitu, saya rawat aja terus. Nanti akan nambah lagi nggak? Kalaupun nanti ada rezeki buat di dalam kota, mungkin pengennya beli iX1. iX1 ya, itu keren. Tapi kalau cita-cita mah masih pengen bisa beli F30 yang touring 330. LCI ya. Aduh. LCS ya.
iya. Ternyata teman-teman ya, bahwa semakin bertambahnya usia laki-laki itu, tetap seleranya larinya ke BMW juga gitu ya. Iya, walaupun sebetulnya semewah-mewahnya mobil seorang pria, tetap buat dipamerin, Iya. tetap kalah sama tas mahalnya perempuan. Bukan masalah mahalnya loh. Apa itu? Kalau kita pakai mobil semewah apapun, datang ke hotel, ada acara gitu di hotel Iya, gitu ya, di iya. pesta gitu Iya. di ballroom, datang ke hotel, parkir depan, dibukain nggak pintunya? Oh iya, Bukain. pasti. Terus masuk ke dalam hotel. Heeh. Mobilnya dibawa ke dalam nggak? Enggak. Enggak dong. Iya, Kalau tas dipajang. mahal dibawa ke dalam. Jadi orang Pasti kita gila terus. pamernya terus-terusan. Benar, Nah, benar. gitu Pak. Ini audio kelihatannya masih standar ya. Standar banget. Tapi seberapa sering dipakai audio dalam menemani perjalanan? Sangat sering, apalagi kalau F30 yang ini tuh bisa storage file lagu yang ada di CD. Wih, lagu-lagu jadul nih pasti. Lagu-lagu jadul. Jadi saya punya 71 lagu playlist Wih. dari Frank Sinatra sampai Malik The Essential. Saya masukin sini, terus sama dia di storage. Jadi CD-nya sih saya simpen di rumah. Ya. 71 lagunya ada di memori mobil ini. Itu enak banget, bos. Oh, sambil siaran nggak? Enggak dong. Tapi saya pernah sambil siaran tahun 2011. Itu siaran di mobil BMW dari Jakarta sampai Denpasar. Wih, bisa. Bisa pakai internet dong. Oh, enggak, maksudnya suara nggak keganggu. Oh enggak, karena interiornya enak banget ini. Ya kan? Waduh. Masih enak, bos. Standar aja, nggak usah ganti apa-apa. Kalau mau digedein volumenya. Woi. Aduh, ini sebenarnya memang kenikmatan duniawi ya ini ya. Udah mobilnya enak jalannya, kaki-kakinya mulus, interiornya nyaman, sound system menemani. Iya. Kekurangan cuma satu. Apa tuh? Kita nggak bisa upgrade software untuk map. Exactly. Jadi mau nggak mau, yang saya lakukan adalah nanti boleh tunjukin aja. Saya pakai handphone, ini pakai handphone ya. Gue masuk ke map, ini enaknya ada ini. Gue masuk ke map nih. Lalu mirroring. Bukan mirror, belum bisa mirroring, Oh, bos. iya, Kan iya, belum iya. nggak bisa diupdate. Iya, iya, yang iya. saya lakukan adalah saya nyimpen ini di sini. Oh iya, bisa sama gitu ya. Iya dong. Iya, Gitu, bener-bener. bos. Ya, oh iya, keren Enaknya juga di ya. situ. Cuman memang goyang-goyang dikit jatuh juga handphonenya. Betul. Dan memang ini memang sudah menjadi, tadi dikatakan oleh Kang Farhan, karena memang selaku pemakai, the best car in the world. The best car in the world. The usual suspect kalau orang Top Gear menyebutnya. Iya, tapi memang banyak loh orang mencari yang F30, apalagi yang diesel Diesel ya. ya, iya. Udah mobilnya nyaman, irit lah segala Iya. macam gitu ya. Iya, Luar biasa. gitu. Dan iritnya memang luar biasa sekali. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ya, itu gak ada Nih ya, saya, error atau apapun di sini. karena baru diservis. Ini 12 km per liter karena Bandung lagi macet-macet. Iya. Wah, iya. Gila, 12,5 km per liter. Jadi ini kalau kita kan orang kampung nih, 1/4 kurang dikit itu udah cover 327 km. Iya. Range-nya masih ada berapa sih? Wih, Masih ada 657 km. sampai Semarang ini. Sampai, jadi kalau full tank ini 1000 km. Iya. Dan terbukti waktu 2011, ini pertama kali keluar nih, F30 3020 diesel, kita pakai dari Bandung, 2 hari di Denpasar baru kita isi ulang. Kang, ini kalau seandainya ada orang habis nonton YouTube ini, terus tiba-tiba ngubungin Akang, Kang mobilnya saya beli gimana? Nggak usah beli, kita tukar aja, tapi jangan tambah. Sama touring ya? Iya, Anda tahu saya mau apa. Nah, jadi dilihat kan kilometernya berapa? 14.145. 145 385. Betul. Jadi emang udah sebanyak itu gue pakainya selama 10 tahun. Tapi ini sih nggak ada apa-apanya dulu X5 saya 5 tahun 120.000. Gila-gilaan sih itu mah sampai ke Sumatera kemana-mana. Ini benar-benar ngirit banget ya. Ya. Dan ini kalau yang seri ini si cruise controlnya bukan cruise control tapi limiter. Limiter, ini limiter. Jadi kita kecepatan 60, kunci limiternya, maka digas apapun nggak akan lebih dari 60 tapi bisa kurang dari 60. Gitu. Iya. Ya kan? Betul. Duh,
Apalagi? Jadi pengen ganti nih. Ya karena Hakim ini sebagai ketua BMW CCI umurnya lebih muda dari saya tapi mobilnya selalu lebih tua dari saya. Ya, bis gimana ya? Kalau ngelihat punya mobil orang terus terawat api gitu tuh kayak Emang ada pengen ya? ada trigger gitu loh. pengen ya? Iya, bener ada pengen. Terus kemudian, aduh, Apik bisa gitu. Kenapa ya gitu ya, Kang? Iya karena memang kita gini. Oke, saya itu hanya merasa bahwa saya lagi nggak sanggup beli mobil baru. Gitu. Jadi ya mobil yang ada saya rawat habis-habisan. Ya pakai mobil ini cuma Akang aja ya. Cuma saya aja. Mm-mm. Cuman sama istri saya kadang-kadang. Cuman ini bopak nih. Ini Ini bisa nggak bisa ganti kulitnya doang ya? nggak bisa Soalnya kalau ini. plastikin, jadi mesti ganti sama ini. Betul, betul. Dia ada juga yang jual ininya juga ada kok, Kang. Ada ya? Ada. Atau mau diganti yang AK Profik juga boleh bagus. Itu. Kalau biasanya kalau di yang dealer resmi ya Astra, Tunas itu ada dia jual ininya juga. Gitu. Dan ini bisa disimpan juga buat kenang-kenangan. Ya kan, terus kemudian ini boleh nggak saya aku sidak-sidak gitu ya? Oh ya silakan. Ditaruh di sini, akan di sini aja, enggak di sini aja gitu. Jadi ada apa sih di sini yang kira-kira bisa kita lihat? Oh ini botol aqua, ini buat pipis ya? Mau dibuang? Kirain buat pipis. Sampah. Ya. Terus, nah ini kita cek dulu. Ini izin dulu sama yang punya. Waduh bener-bener bersih loh. Nggak ada noda, nggak ada Ini kalau apapun. mau dibuka buat naro minuman panas. Ya, oh kirain cuma di sliding gitu ya ternyata. Enggak, dibuka itu ya. ada yang sliding, ada yang dicopot. Ya, oke. Gitu. Kan. Terus, nah ini apa? Oh ini ngecas di sini. Naro-naro Ini handphone rahasia. info rahasia. Yang istri nggak tahu itu ya. Hush. Ini aku nggak tahu kenapa mesti ada docking teleponnya di sini, tapi ya udahlah ya. Oke, ini sebentar boleh cek dulu ya, boleh ya? Ya, silakan. Nah, ya. Ini ada kunci rumah, kabel ada charger. Ini ada dompet, STNK, kartu anggota. Jadi kalau ketangkap polisi langsung tunjukin ini. Iya. Bapak nggak kenal saya. Terus ini ada, ini masih asli loh ini. Enggak saya apa-apain. Luar biasa. Ini nih yang kadang-kadang jadi mahal tuh ini gitu ya. Detail-detail kecil ya. Betul. Handphone cadangan. Handphone cadangan. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih ya. Aduh, bahaya nih. apa? Masih nyala lampunya. Wih. Ini buat ngelap gitu. Buat tisu ya. Ini Kirain buat ngelap. Kenapa saya selalu bawa amplop, bukan buat surat, tapi buat ngamplopin orang. Siap-siap nanti ya kameramen. Ini salah satu CD yang saya baru upload. Ini lagu-lagu jadul ya pasti ya. Yoi. Oke. Ini bill Buat di reimburse? Bukan. Jadi saya tuh selalu simpen ini. Setiap kali saya isi bensin, saya selalu Oh ngitung. ngitung. Ya, Jadi ini ya, saya ya. full nih. Ya, Ini ya, saya betul, isi, betul. kelihatan nggak ya? Kelihatan. Saya isi 54,5 liter. Ya kan, tanggal berapa tuh? Tanggal 25 Juni. Di Shell ya. Sekarang isinya. tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 Juli. 9. 7 Juli. 7 Juli. Juli. Iya. Berarti udah mau 2 minggu. Iya. Bensinnya masih seperempat kurang dikit. Tapi dipakai terus nggak tiap hari? Tiap hari dipakai. Wih. Tiap hari dipakai. Amazing. Jadi udah 2 minggu gue belum ngisi lagi, Bos. Iya. Gitu. Oke, ada amplop. Nah, itu ada diary tahun SMA ya? Bukan, ini Quran. Quran, Bos. Masya Lu mesti baca Quran kalau Allah. berjalan. Iya, betul. Jadi kalau saya lagi ngomong mesti baca Quran. Kalau ketemu polisi baca Quran. Nah, tau nggak ini apa? Apa itu? Ini adalah salah satu karya kerajinan orang Bandung. Lihat, ini sisir. Wih, tetep Sini, loh. Mas, sini Mas. Sisir jenggot, Mas. Oh, bukan buat rambut. Bukan, ini sisir jenggot. Oh gitu. Akang buat apa nyimpen-nyimpen begitu kan nggak Ini punya? saya buat alis saya tebal kayak jenggot kan. Ya kerajinan aja, kerajinan orang-orang ya kan. Iya. Di belakang itu Mas, ada. sama satu lagi yang penting. Apa tuh? Shopping bag, always bring a shopping bag. Oh No more iya. plastic bag. Green. Ya green lah. Green environment ya. Yes. Oke. Ini air minum juga. Air minum terus. Ini charger yang paling canggih sedunia. Wih, itu Karena buat. tidak hanya ada USB-nya, Betul. juga ada colokan biasanya. Iya, ini bisa buat jumper mobil kan? Laptop, Oh, laptop. colokin sini, Heeh. maka bisa colokin laptop. Wih. Gitu, Bos. Jadi dimanapun selalu bekerja.
Wah. Wah. Demi masyarakat Indonesia. Bukan demi nafkah cuy. Demi BMW baru. Demi BMW baru yang belum kebeli-kebeli. Pokoknya 330 Touring Tuh, ya, LCS. betul. Itu di belakang Mas Ari ada Ini Ionizer. Ionizer. hmm, Penting lah ya biar nggak terlalu low interiornya. betul. Belakang sih masih mint banget, masih bagus. Luar biasa. Terus yang saya suka di sini tuh ada curtain. Ya, ini biasanya curtain, nggak tapi pernah curtainnya dipakai. manual. Nggak pernah dipakai itu. Jarang. Ya, dan memang mobil Kang Farhan ini memang sangat-sangat menggiurkan teman-teman ya. Dari mulai dalamnya tadi kita udah periksa juga, sampai ada Al-Quran, Masya Allah banget, luar biasa itu ya. Itu pesan dari ibu ya, supaya mamah gitu jangan sampai ditinggalkan gitu. Jadi selain beliau sibuk sebagai pejabat, lalu kemudian beliau juga sibuk kesana kesini, dia nggak lupa dengan apa yang menjadi hobinya zaman dulu, yaitu mobil otomotif. Yes. Nah, Kang, punya pesan apa buat anak-anak muda yang mau mencoba pakai BMW? Kalau untuk entry level memang kalau ada pakai E30 belajarnya, tapi kalau emang nggak ada pakai E36. Itu dua entry level yang sensornya sedikit banget, jadi kita bisa belajar banyak dari situ. Setelah itu mau naik kelas kemana-mana terserah deh gitu. Kemudian apabila memang Anda tergabung di dalam komunitas penggemar mobil, berkumpullah dalam semangat untuk menjaga silaturahmi, bukan semangat untuk pamer-pameran. Betul. Nah, saya sih sangat senang apabila ada komunitas seperti BMW CCI ini, chapter Bandung, apalagi ini ketuanya Pak Ustadz, itu terus bikin acara. Karena kalau ketika sebuah komunitas chapter sebuah kota itu punya reputasi bagus di nasional, bahkan di internasional, Ya. itu akan mengundang event-event komunitas yang akan membawa manfaat banyak sekali buat wisata di kota Bandung. Betul. So, stay close bersama Solid 17 tahun. Udah berapa tahun lo? 20 tahun sekarang. Udah 20 tahun Solid terus buat BMW CCI Bandung Indonesia. chapter. Bandung Nah, terakhir buat pesan anak-anak muda ya Indonesia, kan kebanyakan kalau klub kan banyak anak-anak mudanya ya. Nah, itu pesannya apa supaya bisa kayak Akang sukses di pekerjaan, kemudian sukses juga di rumah tangga, sukses juga di hobi. Kerja keras, jangan nakal. Itu paling utama. Itu pesan dari Kang Farhan ya. Terima kasih banyak. Nantikan YouTube kita. Jangan segan-segan. Kalau mau gabung di BMW Car Club Indonesia Bandung Chapter, silakan hubungi di bawah ini. Ketemu saya. Nanti juga ketemu Kang Farhan. Ya, saya juga anggota baru. Ya. Nanti kita ospek ya. Aduh ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Farhan, atur nuhun. Yes. Ini ada kenang-kenangan. Nah, ini buat ngopi-ngopi supaya ingat kita terus. Buat dalam mobil bisa tuh. Iya, dalam mobil. Makasih banget kita dengan ini, maka saya ingin mengajak semua member dari BMW CCI Chapter Bandung untuk segera ngopi bareng.